kita balik lagi, bagaimana dengan Saifuddin dengan KC? Mereka bukan memberitakan Injil, ya. Mereka benar-benar bukan, tetapi mereka melakukan kritik terhadap Islam. Oh, itu memberitakan Injil dengan cara Islam. Mana ada memberitakan Injil dengan cara Islam? Goblok itu yang ngomong tadi, ya. Memberitakan Injil, ya Injil yang diberitakan, bukannya malah Al-Quran yang dibacain. Mana ada. Tergantung mereka mau di penjara, ya terserah. Sekarang korat karet uangannya KC di penjara, nggak dapat untung, malah buntung kan. Mungkin kasih makan tai segala macam, ya salah. Coba kalau dulu nurut sama saya, udah di Jerman dia sekarang, ya kan? Kita bantu, saya bantu dia. Saya udah komit kok, beberapa donatur ada kumpul, saya bikin grupnya sampai. Tapi dia kemudian memutuskan untuk kembali. Setelah itu saya langsung tahu. Terus dia masih ikut saya kelas. Ya kalau mungkin nggak enak, saya sering kasih uang dulu kan. Dia nggak enak ikut kelas evangelis. Terakhir cuma 4 kali pertemuan, terus dia udah nggak pernah ikut lagi. Udah nggak pernah ikut lagi dia. Bolos apa, kalau saya banyak, saya nggak mau. Udah saya kasih gratis, kamu kudu datang terus. Kalau nggak datang udah nggak usah, saya bilang. Akhirnya benar-benar nggak datang dia. Ya udah, bukan urusan saya lagi, ya kan. Nah, tetapi balik lagi, Anda harus membedakan mana memberitakan Injil, mana yang kita melakukan kritik sosial. Kita kudu jujur sama diri kita sendiri. Dan kenyataannya memang aktivitas mengkritik-kritik orang Islam ini memang menghasilkan duit, dan itu digunakan oleh KC dan Saifuddin juga. Kita harus terima itu kenyataan. Salah nggak? Ya nggak salah. Rudi Yohana juga sama, cari duit dari situ. Masuk Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Saya kasihan gitu sebenarnya, jujur aja Pak. Cuman saya berapa waktu setelah ada sempat ribut-ribut dengan tim kita di sini, saya nggak pernah sedikit pun untuk melihat video beliau, bukan karena nggak tertarik, cuman tidak mau termakan isu yang dari seberang masuk ke kita. Kemudian ini, tapi kemarin tadi malam lah saya sempat melihat, aduh sedih hati saya, termasuk menjelek-jelekan ini ya 2 minggu yang lalu ya, berita 2 minggu yang lalu itu saya sedih lah, seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya tahu bahwa yang namanya Nabi ke-26 itu adalah penipu lari. Kalau dengar bahasanya itu sangat nggak santun untuk seorang hamba Tuhan. Cuman saya bilang, melalui Zoom ini, melalui channel ini, marilah kita sama-sama katakan kepada Pak Saifuddin Ibrahim, udahlah, lupakan yang lalu-lalu. Anda sekarang menjadi bidikan juga. Artinya tidak perlu bergabung dengan kami di sini, dengan kita di sini seperti ada beberapa yang lalu, tapi Pak Saifuddin bisa menjaga diri semakin baik dan semakin baik. Karena kembali ke Indonesia itu bukan jalan solusi yang paling baik. Karena jujur aja, itu salah satu bidikan adalah beliau. Jadi dengan Zoom ini juga saya melihat Pak Saifuddin berhentilah membentuk opini-opini di luar sana yang bilang N26 dengan ini kita adalah gerombolan. Kita bukan gerombolan, ya, kita rombongan yang memang akan memberikan solusi kepada beliau sebenarnya, bukan untuk menjatuhkan beliau. Awalnya memang kan gabung ke sini juga, beliau gabung, sempat juga beliau melakukan diakonia kan dengan ibu, melakukan diakonia, begitu indahnya, begitu baiknya, kok tiba-tiba bisa berubah hanya karena yang namanya rupiah. Itulah saya bilang. Sekarang dengan melakukan video-video lagi beliau dengan menjelek-jelekan, bilang N26 menjelek-jelekan hamba-hamba Tuhan, bertentangan dengan Gilbert, dengan apa, bukan bertentangan, tetapi ada baiknya mengkritik sesuatu itu dikritik bermusuhan, memusuhi semua orang, memusuhi, betul. Saya kan nggak pernah musuhin semua orang, nggak pernah musuhin orang saya. Justru saya sendiri sedih loh Pak Pastor melihat hal begini, di mana hamba Tuhan dalam keadaan kepepet saat ini pun masih sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Beliau itu nyawanya di ujung tanduk masih sempat mengeluarkan kata-kata seperti itu, sangat tidak etis. Ada baiknya marilah kita bergandengan tangan. Udah berkali-kali yang saya pribadi katakan, mari kita bergandengan tangan. Waktu beliau masih baik dan apa, waktu sebelum bergabung dengan tim MKC kita dalam bergandengan tangan. Ada permasalahan apa? Ayolah. Nah sekarang baru heboh katanya mau membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Gaungnya sudah terlambat, percuma. Saya bilang, saya pikir ya percuma gitu. Udah nggak bisa.
Dan udah akhir jalurnya bukan ke Mahkamah Internasional, saya pun salah juga. Kemarin kita dari awal kan sudah masukkan ke mahkamah, bukan ke mahkamah ya, tapi ke Amnesty Internasional yang Jess betul. Khaliot itu kan kita sudah Jess Khaliot sudah bersurat loh ke Amnesty Indonesia Ya, loh. karena Pak Paul juga kan menyuruh kita kan Iya, menyurat semua, menyuruh kita iya, menyurat semua. Termasuk saya iya, juga lakukan itu untuk menyurat. iya. Tapi kan pengacaranya tidak tahu terima kasih, malah fitnah kita kan. Ya malah Akhirnya sekarang KC malah sial kan, kena 10 tahun kan. Nah, itu tadi karena itu tadi kesalahannya adalah ada orang mau nolong ditolak, nah malah orang yang itu tadi yang masuk jebakan akhirnya ya karena apa? Karena saya yakin ada yang nggak beres di situ, ada yang nggak beres di situ. Apa ya sih kita nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi, yang tahu dia sendiri sama Tuhan. Dan KC tidak punya kapasitas untuk itu. Kenapa? Dia tidak pernah sekolah. Seperti Saifuddin masih mending pernah sekolah. Dia punya kapasitas buat itu. KC nggak punya. Kedua, Ini boleh saya bantah, Pak? boleh. KC juga tidak Ya. pernah sekolah teologi ya. Dan dia tidak boleh ngajarkan ke orang lain, bahkan membacakan ke orang lain pun dia tidak pantas, nggak boleh. Nah, kalau dia kan dipakainya kan buat berbantah, nggak boleh. Itu tetap nggak boleh, Pak. Itu kena pasal 156A. Itu memang itu sudah begitu dari dulu. Nah, yang masalah ya saksi ahlinya itu memang membenarkan KC kan tidak pernah sekolah. KC ini hanya ini dan aturannya kan begini di dalam ini kan. Kedua, saksi yang dari GBI ya memang KC sudah lama nggak di GBI kok, ya kan. Jadi tidak ada, dan KC bukan penginjil, bukan evangelis. Dulu sudah saya tawarkan untuk jadi evangelis di tempat saya KC, tapi kan dia nolak, nggak mau, ya kan. Ya sudah, akhirnya kan dia terjun bebas kan, tapi syaratnya harus ikut dulu. Saya kan nggak sembarangan kasih orang penginjil sembarangan, nggak bisa. Jadi KC sendiri terjebak dengan tingkahnya dia sendiri. Itu. Nah kalau Saifuddin sekarang salahnya adalah kalau dia pulang, maka dia tidak akan maksimal. Kalau dia nurutin Gilbert kan maunya cari selamat buat diri sendiri. Nah ya kan, kalau Saifuddin pulang, maka dia kan masuk jebakan. Kalau Saifuddin nggak pulang, dia jilat Dajjal sendiri dengan ngata-ngatain saya. Dia kena itu loh, kena ininya dia sendiri kualat, ya kan. Nah, masalahnya kan begitu kan. Gitu Pak Kajamada. Jadi ini sebenarnya masalah NU. Ya, saya sendiri sudah sampai kepada titik di mana tidak percaya NU karena perilaku Ma'ruf Amin. Ya, menurut saya dia memenjarakan Ahok. Ya, minta maaf katanya, ya, tapi sebelumnya kan memenjarakan, habis itu minta maaf. Setelah di dalam, minimal Pendeta Saifuddin Ibrahim menuduh Kapolri diatur oleh Wapres Ma'ruf Amin dalam penangkapan atau dalam bagaimana Muhammad KC dari mulai ditangkap, dijebloskan, mendapatkan kode kode kasus itu yang 500 katanya ya, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi itu kode khusus katanya. Sebutlah sepertinya konotasinya kepada Ma'ruf Amin ya. Jadi ini sebenarnya bermuka dua seperti ini atau bermain dua kaki istilahnya waktu itu pernah saya sebutkan, itu berbahaya. Jadi NU ini mengajari cara politik kotor, menggunakan agama untuk sebutlah. Tapi kita bicara masalah politiknya jangan sekarang Pak. Ini kan kita lagi ibadah Pak. Oke ya. Jadi saya hentikan dulu yang itu ya. Dan sampai intinya saya tidak percaya kepada NU ya. Karena jangan sekarang karena kita sedang ibadah. Ini bukan antara kita dengan mereka, ini antara aku dengan Anda dan Tuhan. Belajarlah Islam sama Quraisy Shihab. Kenapa lebih memilih belajar sama Saifuddin dan belajar sama Quraisy Shihab? Quraisy Shihab juga cerita tentang sejarah loh. Kenapa nggak belajar Al-Quran sama Gus Miftah? Kenapa nggak belajar Quran sama Rizik Shihab? Kenapa nggak belajar Quran sama itu Abu Bakar Basir? Malah memutuskan belajarnya sama Saifuddin. Tentu saja yang menguntungkan dia, yang menguntungkan jualannya dia akan dibuka. Itu sudah subjektif, sudah dan itu subjektif sekali. Nah, kalau mau belajar Islam, yang benar ya belajarnya sama yang masih Islam. Kalau kita mau benar-benar gentle, mau sportif belajar ya. Masalahnya kan kita belajar Islam mau buat menghancurkan Islam kan. Salahnya di situ. Tetapi kalau kita memang mau belajar ya, belajarnya bukan buat menyerang, kita buat pengetahuan.
Makanya kalau di dalam Islamologi yang dicari itu ya dosen utamanya bukan murtadin, bukan mualaf, bukan orang yang pindahan. Ya, kalau di sekolah teologi yang benar atau di institut agama Islam yang benar, begitu mau studi banding agama, carilah orang yang masih di agama di sana. Kalau carinya sama orang yang sudah murtad dari agamanya, ya akan ditutup-tutupi, malah akan ya, jadi nggak karu-karuan. Kita harus fair. Kita harus fair dengan diri kita sendiri. Kita mau cari pembenaran buat menghancurkan Islam, atau kita memang mau cari kebenaran. Ya, kalau sekarang lebih banyak ke Pak Saifuddin Ibrahim karena kasihan dia kalau misalnya di apa, negatif campaign dalam bentuk apapun. Kasihan. Ya, kasihan gitu. Tetap kasihan. Makanya saya bilang jangan pulang. Tapi kan Gilbertnya maunya Saifuddin pulang. Tadi ada yang ngomong di channel saya begitu, saya bilang jangan pulang, itu salah nasihat. Ya, makanya Gilbertnya maunya Saifuddin pulang. Itulah salahnya Gilbert. Karena apa? Dia egois. Karena malu kan dia kan, dia udah misuin saya, udah maki-maki saya anak iblis, nggak taunya Murtia sendiri menjelma jadi anak iblis juga, ya kan? Nah, makanya dia malu, dia. Ya itu urusannya Gilbert itu, bukan urusannya Saifuddin Ibrahim. Nah itu dia. Saya setuju Pastor Paul untuk Pak Saifuddin Ibrahim jangan pulang. Jangan pulang, karena dia kan lebih powerful di Amerika. Betul, lebih powerful. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan aktivitasnya Saifuddin Ibrahim, saya tidak menyalahkan. Makanya dari awal saya bilang, Aceh salah nggak? Enggak. Secara hukum Indonesia Aceh salah, tetapi secara manusiawi banget yang Aceh dan Saifuddin lakukan. Dan saya mendukung. Masalahnya ketika didukung terus mereka jadi terus limbung, gitu kan? Nah, Saifuddin juga sama, ketika kita dukung malah limbung, malah ninggalin kita di sini kan? Nah, itulah masalahnya. Nah, terus sekarang ini udah terjadi, udah nggak apa-apa. Sekarang ini dia sudah ada di Amerika, jangan pulang, teruskan aktivitasnya, karena di Amerika tidak melanggar hukum. Kalau di Indonesia dia melanggar hukum, dia harus masuk penjara. Jangan kabur. Kalau saya kan melakukannya saya sudah warga negara Eropa, saya bukan waktu saya melakukannya kan saya sudah bukan warga Indonesia. Karena saya percaya dengan Roma 13. Walaupun Pak Tobing beda pendapatnya, tapi saya percaya dengan Roma 13 bahwa saya harus taat dengan pemerintah. Tetapi karena saya sudah bukan warga negara Indonesia, saya tidak perlu taat lagi. Saya taatnya dengan pemerintah Eropa. Oke, nih biar lanjut karena kita cuma punya waktu 10 menit lagi nih. Terakhir, soalnya ada tadi siapa yang dari UI Pak. Enggak, jangan itu nanti buat hari ini aja supaya kita jangan karena bertanya jawab Alkitab. Jadi saya setuju kepada Pak Saifuddin Ibrahim, Ade Armando tidak menggunakan akal sehat. Saya tahu kehidupan di kampus itu, tahu banget ya. Jadi Ade Armando tidak tahu yang remaja tadi. Ya, dia kan dari keluarga moderat. Nah, ini Saifuddin tidak konsisten. Saifuddin tidak konsisten Pak Gajah Mada karena waktu itu Saifuddin waktu Ade Armando sama Denny Siregar ngeroyok saya, Saifuddin maki-maki saya atas nama Ade Armando dan Denny Siregar. Nah, sekarang dia kena batunya. Nah, gitu aja jawaban saya, Pak. Makanya hati-hati Saifuddin. Artinya ini orang memang nggak pakai akal sehat. Kalau dalam hal ini saya setuju dengan Ade Armando. Selamat malam. Oke, jadi begini ya. Kita harus lihat apa yang terjadi di masa yang lewat itu. What was? Udah itu beban sudah. Kalau kita ngusik-ngusik itu, sekarang kita katakanlah seiman dengan Saifuddin Ibrahim. Apa strategi kita? Strategi kita, kan sudah saya bilang, ada sasaran, ada cara, ada kekuatan yang diperlukan. Pertanyaan sekarang, sasaran kita apa? Kita mendukung Saifuddin Ibrahim atau kita oposisi? Walaupun dia udah maki-maki Pak Paul, semua yang ada di Zoom-nya Pak Paul itu psikopat dan sebagainya. Bahkan hari pertama di Amerika aja udah bilang Pak Paul itu psikopat. Nah, sekarang persoalannya kita mau menyelamatkan dia atau kita mau menjerumuskan dia. Forgetinlah Gilbert harus pulang. Tapi kalau Gilbert menginginkan dia pulang, pasti ada strategi lain. Ada kalau dia punya.
Iya, sekarang persoalannya. Cara kita apa? Kita mau menyelamatkan dia. Caranya apa? Kita punya kekuatan nggak? Dia sekarang lari ke Amerika. Itu keputusan dia. Dia pasti sudah memikirkan semuanya. Tetapi kalau Saifuddin, dia betul-betul paham tentang strategi sama leadership. Dia sudah memperhitungkan semua. Anehnya kan dia baru membangun gereja Murtadin, apa segala macam kan. Nah itu dia. Itu kemarin Pak Putih udah kritik habis-habisan itu masalah itu. Kita pengen tolong Saifuddin, kita pro dengan dia, kita mengasihi dia, kita nggak pengen dia di penjara lagi, konyol. Konyol Pak, udah tua Pak, kasihan. Oke, sekarang kita menginginkan, ya kalau sasaran itu keselamatan Saifuddin Ibrahim. Pertama, agar tidak ditangkap. Ya. Yang kedua, bagaimana dia tidak pulang ke Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia udah pasti babak belur. Babak belur. Nah sekarang sebelum menjadi bubur, terus bagaimana? Jangan nanti nasi sudah jadi bubur seperti KC, selesai udah. Ya. Ya karena dulu ini jadi apa? Cara kita mengasihi dia itu yang paling tinggi. Setelah mengasihi dia apa lagi? Ya nasihati jangan pulang. Jangan pulang. Nah, jangan supaya pulang. Jangan pulang. Pertanyaannya, kita tidak memperbolehkan dia pulang. Amankan di Amerika. Pertanyaannya, amankan dia Amerika. Bagaimana dia mengamankan dia di Amerika? Aman Pak Jenderal. Karena Amerika sama dengan Eropa hampir sama sistem hukumnya. Iya, tetapi sekarang tuntutan hukum kepada Saifuddin Ibrahim karena menista agama atau kena legalitas. Nah, itu. Jadi tapi begini Pak Jenderal, kemarin saya kan sempat konsultasi juga dengan lawyer juga ya masalah Saifuddin. Sekalipun misalnya ada masalah legalitas, ya, sekalipun walaupun ada kesalahan, misalnya Saifuddin ini, yang dihukum nanti yang di Indonesia yang menjamin. Tapi Saifuddinnya tetap nggak bisa dipulangkan asal dia mengajukan suaka. Tapi kalau dia tidak mengajukan suaka, wah silakan dia. Iya, makanya kan itu bisa deportasi dia. Kalau dia mengajukan suaka, enggak. Tapi kalau dia tidak mengajukan suaka, bisa dideportasi karena masalah legalitas. Oke, yang itu makanya kita harus rinci dulu. Kita harus menentukan apa pokok permasalahan. Di dalam pokok permasalahan itu ada persoalan-persoalan. Betul. Sekarang pokok permasalahannya, dia nanti dituduh masalah menista agama atau masalah legalitas. Nah itu yang kita khawatirkan itu, karena dia kan sampai sekarang ternyata belum mengajukan suaka kan. Saya pikir kemarin hari pertama masuk Amerika sudah ajukan suaka. Nah itu tadi harusnya ada orang yang membantu dia di sana. Itulah namanya strategi. Saya kan dulu pernah saya bilang kalau Pak Paul di Jerman, karena Pak Paul sudah tahu kekuatan dan kelemahan Pak Paul. Ya, udah kita hitung. Dia sekarang ini dari kacamata strategi lah, bullshit lah semua itu kalau kita nggak bicara strategi. Ya. Nah sekarang kekuatan dia apa di Amerika? Apa kekuatan dia di Amerika? Siapa yang memberikan kekuatan itu? Makanya perlu kekuatan. Selawe jalur selamat ya. Iya, Selawe jalur selamat ya. Itu tadi. Loh, kalau saya bicara strategi, tolong ketiga unsur itu harus ada. Sasaran, cara yang ditempuh, dan kekuatannya sekarang. Kalau dia minta suaka, siapa yang membantu dia minta suaka? Ada kekuatan kita nggak di sana yang membela dia? Siapa? Finansialnya, belum lagi orang yang akan terlibat. That's the problem. Saya coba ya Pak Paul, Pak Paul maki-maki mereka yang bukan kita, yang saudara kita. Saya nggak akan mau ikut-ikutan, ngapain? Ya. Karena saya tahu kekuatan saya nggak ada. Walaupun saya seorang jenderal, nggak ada artinya apa-apa. Ya, karena saya tahu ngapain saya bicara masalah kebangsaan. Lah, kalau masalah kebangsaan mau disalahkan, silakan. Oh, saya bicara konstitusi kok. Tapi ini masalahnya ini saya lihat. Yang saya khawatirkan bukan masalah menista agama. Masalah legalitas dia memalsukan surat-surat semua. Dia bisa keluar, bisa dapat apa dapat. Nah, siapa yang bekerja ini?
Jangan-jangan orangnya Gilbert, makanya dia minta pulang supaya Gilbert tidak kena sasaran. Gimana bisa sih toh. cara berpikirnya, Bu? Jangan cerita macam-macam lah, NU nggak ada gunanya. Ya, Kita ini sekarang, what was? Saya kan udah selalu bilang, what yang was? realistik. What next? What if? Ya, What if? Itu yang paling bahaya. ya, Ya, kalau sudah bicara kalau nggak ada yang mendukung Saifuddin, kalau tidak ada tempat yang aman, belum tentu Amerika aman buat mereka, buat dia. Yang menjamin itu aman di Amerika siapa? Oh, who knows? Apalagi pemerintahan sekarang bukan Donald Trump, Joe Biden. iya, Iya, pro Joe Islam, Biden. pro Islam, Hah? pro Islam. Lah iya, sudah lihat lah. Ya, makanya si Saifuddin Ibrahim bisa kena dua masalahnya. Dari Amerika dia dianggap pertama tidak legal, yang kedua dia dihajar karena di sana sekarang ini pemerintahan sangat didukung sama muslim-muslim. Nah, resikonya apa? Dia sudah mengambil keputusan itu, dia sudah pertimbangkan nggak resiko yang akan dihadapinya, konsekuensi yang akan harus dipenuhi sama dia. Wah, berbahaya. Saya kemarin juga mikir, saya tanya Pak Putih, memang saya nggak masuk di Zoom kemarin ya, di hari apa itu? Hari Senin Jumat. kemarin saya nggak masuk ya. Oh, Iya, yang karena saya, ya coba lah. Selasa. Jadi Selasa. Nah, ya, saya nggak masuk karena saya ya kemarin tuh sakit perut, saya belum habis-habis. Ya, jadi saya mohon maaf ya, kalau kita bicara strategi sekarang, bagaimana kita menyelamatkan dia dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau kita betul-betul mengasihi dia dan mendukung dia. Sekarang kita tanya, ada nggak kekuatan kita, rekan kita, siapa yang bisa kita manfaatkan di sana untuk mengamankan si Saifuddin Ibrahim? Kita nggak tahu. Karena di dalam Interpol, kalau malah masalah menista agama, nggak ada masalah. Karena itu tidak ada di dalam perjanjian Interpol. Tetapi masalah legalitas, nah ini yang bahaya. Ini bahaya betul ini. Bahaya betul. Bayangin ya, saya saja seorang jenderal mau dapat visa ke luar negeri, wah itu macam-macam pertanyaan apa itu? Apalagi Amerika. Walah, hati-hati. Nah, nama saja Pak Paul, aduh belum pernah Anda ditelanjangi, saya masuk AW ditelanjangi. Padahal kita jenderal semua waktu zaman-zaman Iya, teroris iya. itu. Loh, saya bilang saya ini jenderal Iya. ya, saya Kristen, Kawan saya pernah cerita apa? itu, ya. Dia bilang apa? We don't care. Oh, jadi saya memahami juga lah. Oh ya udahlah. Iya kan? Saya paham masalah pengamanan itu nggak ada sistem kenal, bukan kena jabatan. Nah tapi Saifuddin bisa lolos, itu kan luar biasa itu pekerjaan legalitasnya itu. Ya, makanya Luar biasa. kalau pulang bodoh Makanya dia. yang begini kedutaan besar pun dipermalukan kan? Wah Ya. berat ini. Ini rentetannya banyak. Makanya ya resikonya dia. Sekarang kita berpikirlah, cara apa yang bisa ditempuh agar dia bisa selamat. Kalau kita mengasihi dia, itulah cara menggunakan kekuatan yang kita miliki. Kita itu siapa? Lah yang ada di Zoom ini, atau yang ada diaspora yang ada di Amerika yang mau mendukung, itulah strategi. Lah kalau tidak, waduh, berat. Mana Bob? Berat. Jadi mohon maaf lah ya, kalau saya lihat Saifuddin Ibrahim, aduh, memang saya pernah ya, kami jenderal dari keempat angkatan, ya, berkumpul untuk pengen tahu apa sih visinya Saifuddin Ibrahim. Kami kumpul di Toba Tabo. Waduh, Bapak ini kelihatannya ingin mengkristenkan atau memurtadkan saudara-saudara kita yang Muslim, tapi dengan cara yang kita saksikan bersama lah. Apakah itu benar? Enggak juga kalau menurut saya. Dia memang menguasai Al-Quran. Dia mungkin belajar tentang Alkitab, tapi dia tidak belajar strategi. Nah, perlu para pendeta-pendeta ini juga, pastor ini memahami strategi. Lah siapa yang ngajarkan? Ya Tuhan kok. Ya, Bagaimana Tuhan menyala? Makanya keselamatan sekarang sasaran kita keselamatan Saifuddin Ibrahim.
bisa tidak, bisa tidak dia apa? Dikembalikan ke Indonesia, tidak bisa itu. Terus kita harus berpikir bagaimana kalau kita mengasihi dia. Forget it lah apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia maki-maki. Itu hanya beban kalau kita kupas-kupas lagi. Tutup buku aja lah itu. What next? What if? Itu aja. Ya, betul. Aja saran saya Pak Paul, dari tadi saya mendengar kalau bicara Pak Saifuddin ya. Itu aja lah, sebenarnya pun saya juga sedih karena dia juga rekan saya sebenarnya. Ya, saya sering juga telepon dia. Dia juga siap, kalau telepon saya itu siap komandan. Aduh, Pak Saifuddin hati-hati. Kece juga gitu. Ya kan? Tapi sudahlah, ini sudah terjadi. What next? Cuman kita selalu berpikir begini aja lah. Rencana Tuhan pasti indah buat dia. Saya tidak heran ada orang-orang seperti saya, seperti KC, seperti Saifuddin. Akhirnya berani kita. Tadinya kita nggak berani, diam. Ya, tadinya kita diam. Akhirnya kita menjadi berani. Mengapa kita jadi berani? Udah empet. Ya kan? Ya, terlepas dari apapun motivasinya Saifuddin dengan KC ya. Dengan samkan mereka sambil menampilkan rekeningnya. Kalau saya kan nggak ada rekening saya ditampilkan ya. Untuk cari maksudnya transfer ke rekening saya kan nggak pernah kan. Saya tanda transfer ke rekening Damaris dan itu pun bukan untuk saya ya. Sekalipun ada banyak fitnahan ya. Yang fitnah justru dari kelompoknya Saifuddin dengan KC ya kan. Rudy Yohanes, KC, Saifuddin, Amin Wijaya yang memfitnah saya. Tetapi tidak pernah ada buktinya, ya kan? Tidak pernah ada buktinya. Justru buktinya ada di mereka semua, bahwa mereka yang melakukan penggelapan uang itu kan, uang sumbangan itu dengan tidak transparan. Tetapi terlepas dari itu semua, ya, saya percaya Saifuddin dulu hatinya tulus. Saya percaya KC dulu tulus. Ya, Anda semualah yang membuat dia menjadi serakah, ya, dengan mendukung pendanaan yang tidak jelas dan Anda tidak bertanya-tanya itu uangnya mau kemana. Anda sendiri yang membuat dia menjadi tidak baik. Kalau sampai memang dia tidak baik seperti dugaan beberapa teman kemarin, saya sampai bulan kemarin masih nggak percaya kalau Saifuddin berubah, sampai dia sendiri statement dia fitnah saya baru percaya, oh ini orang sudah berubah. Tapi sebelumnya saya nggak percaya kalau dia berubah. Karena Saifuddin yang saya kenal dulu nggak begitu. Saya kenal Saifuddin dari 2016 ya. Nah, dari 2016. Dulu nggak begitu ya Saifuddin. Kalau sampai memang dia tidak baik seperti dugaan beberapa teman kemarin, saya sampai bulan kemarin masih nggak percaya kalau Saifuddin berubah, sampai dia sendiri statement dia fitnah saya baru percaya, oh ini orang sudah berubah. Tapi sebelumnya saya nggak percaya kalau dia berubah. Karena Saifuddin yang saya kenal dulu nggak begitu. Saya kenal Saifuddin dari 2016 ya. Nah, dari 2016. Dulu nggak begitu ya Saifuddin. Sangat rendah hati, ya. Nah, tiba-tiba kemarin dia lontarkan begitu dan nggak pernah ribut masalah uang, ya. Tetapi tiba-tiba kemarin dia masalah uang kayak orang kesetanan begitu ya. Nah, tetapi apapun ya, apapun. Dia dari mana asal usulnya, kenapa dia bisa muncul keberanian itu? Ya karena ada rasa ini ya, apalagi Saifuddin kan dalam timnya pembela KC dia mengalami kekalahan dan kebangkrutan total kan, dan kekalahan ini kan di depan mata ya. Bagaimana pengacaranya dipecundangi benar ya, karena nggak percaya omongan saya. Dari awal saya sudah kasih tahu ini pengacara orang nggak benar. Kalau dari awal setnya benar, sekalipun ya KC nggak seperti yang kita harapkan minta suaka, tetap di Indonesia hukumannya tuntutannya nggak akan sampai 10 tahun begitu. Dari awal sudah salah. Dari awal harusnya dunia internasional intent terus. Tapi kemarin kita masuk ke dunia internasional malah ditolak. Ya kan, malah fitnahnya nggak jelas mereka ke saya. Akhirnya orang-orang yang membantu kita semua yang demikian kita marah, mereka marah, direpehin semuanya, bahkan donatur dana pun akhirnya berebut mereka.